Pada akhirnya, pesimisme dan optimisme menjadi cara menghadapi kenyataan. Yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi pada kita. Suatu hari nanti sesuatu mungkin tampak buruk bagi kita, dan di lain hari kita dapat mengatasinya dengan cara yang lebih baik. Saya pikir kita harus mengerjakan apa yang disebut ilmu saraf kebahagiaan, yaitu mempelajari cara kerja otak dan dunia emosional kita, bukan untuk menjadi bahagia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, karena hal itu tidak mungkin, tetapi untuk menjadi seorang yang bahagia. Sedikit lebih bahagia. Penting untuk belajar menikmati hal-hal baik yang terjadi pada kita, karena terkadang kita tidak mampu melakukannya dan kita hidup terhalang dari momen-momen kenikmatan tersebut. Dan, yang terpenting, belajarlah mengelola keburukan, agar keburukan tidak menghalangi kita, agar tidak menenggelamkan kita, agar tidak menjatuhkan kita. Salah satu masalah dalam hidup adalah kita tidak membiarkan hal-hal kecil yang baik menghibur kita, sementara hal-hal buruk menyeret kita ke bawah, membuat kita malu, dan membawa kita ke versi terburuk kita. Kebahagiaan terdiri dari hidup sehat dan seimbang di masa sekarang. Artinya, berhubungan dengan masa kini dengan cara terbaik, mengatasi luka masa lalu dan menatap masa depan. Mereka yang hidup terpikat pada masa lalu cenderung mengalami depresi. Mereka yang terjebak dalam rasa bersalah, hantu, luka atau trauma adalah mereka yang menderita depresi. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan rasa cemas akan masa depan, dengan ketakutan dan kurangnya kendali atas apa yang akan terjadi, adalah mereka yang merasa cemas. Disitulah letak kekhawatirannya, penyakit masa depan. Apa yang akan terjadi? Bagaimana saya mengendalikannya? Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Apa yang akan terjadi pada keluarga saya, pada uang saya, pada kesehatan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita semakin jauh dari masa kini. Dan itulah penyakit terbesar abad ke-21. Ketidakmampuan untuk terhubung dengan kenyataan, dengan masa kini, dengan manusia. Kita terus-menerus terhubung dengan masa lalu, melakukan perjalanan mundur, atau ke masa depan, terjebak dalam kecemasan, atau bahkan terhubung dengan layar. Namun apa yang saya suka, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya coba sebarkan, adalah hubungan antar manusia yang nyata, satu lawan satu, di mana kita saling menatap mata. Disitulah saya suka berbicara tentang menemukan manusia vitamin E Anda yang mengaktifkan oksitosin, hormon yang dilepaskan ketika kita menatap mata seseorang tanpa menghakimi, ketika kita memberikan pelukan yang panjang dan penuh gairah, belayan, ketika kita mengatakan, saya cinta kamu. Dan kami menawarkan perdamaian ketika orang lain sedang berperang, ketika kami tidak menghakimi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Pada saat-saat itu, banyak hal terjadi secara biokimia. Oksitosin menyembuhkan kita, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu mengurangi peradangan dan mengurangi kadar kortisol yang meningkat pada saat-saat waspada, ketakutan, dan ketidakpastian. Di dunia yang penuh ketakutan, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dengan kesulitan ekonomi dan kenaikan harga, kita memerlukan mekanisme yang dapat menyembuhkan kita. Bagi saya, itulah ilmu saraf kebahagiaan. Natal adalah saat kelahiran, harapan, dan kegembiraan. Kita sebagai umat beriman tahu bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi, namun kita semua dapat menyadari bahwa ini adalah momen reuni keluarga, di mana perasaan damai dihidupkan kembali. Namun, ini juga bisa menjadi masa yang sulit karena kita merindukan orang-orang yang telah pergi, yang tidak lagi bersama kita. Selain itu, ada orang-orang yang kita jauhkan karena konflik atau salah paham, dan itu juga menimbulkan kesedihan. Karena mereka sudah tidak ada lagi di meja, kita tahu di mana mereka dulu duduk dan kita tahu bahwa kita tidak bisa memecahkan situasi.
Ayah saya mempunyai sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa ketika hati kita kehilangan harapan, jiwa kita berkerut. Bagi saya, Natal adalah saat untuk percaya kembali, memiliki harapan dan semangat kembali, serta mencegah jiwa kita menjadi keriput dan kehilangan segala hal baik dalam hidup. Salah satu hal yang paling ingin saya jelaskan adalah bahwa pikiran dan tubuh bersatu. Ketika saya belajar kedokteran, mereka mengajari saya bahwa migrain dapat disebabkan oleh faktor fisik seperti tumor otak atau ensefalitis, dan kemudian, secara singkat, mereka menyebutkan penyebab emosional. Menurut Universitas Harvard, antara 80 hingga 90% patologi di perawatan primer disebabkan oleh masalah emosional. Apa saja masalah emosional? Luka kami, hantu kami. Dan ada sesuatu yang sangat saya tekankan, suara hati kita. Kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri dan cara kita membicarakan realitas memiliki dampak yang besar. Kata-kata secara langsung mempengaruhi sel kita, telomer kita, yang merupakan ujung kromosom. Suara hati itu mempunyai kemampuan untuk membuat kita dalam keadaan waspada, takut atau rileks dalam hitungan detik. Mengetahui hal ini akan membantu kita merenungkan cara kita berbicara kepada diri sendiri. Seperti apa suara hati saya? Apakah saya memperlakukan diri saya dengan baik, atau apakah saya menyabotase diri saya sendiri? Kamu tidak akan mendapatkannya. Kamu tidak akan mencapai apapun dalam hidup. Tidak mungkin. Ketika kita menyadari hal ini, kita harus melakukan perubahan drastis dan mengubah suara hati kita menjadi suara yang mendukung kita dan tidak menyeret kita ke bawah. Semoga perkataan kita terhadap orang lain membantu menghasilkan kesejahteraan, ketenangan dan keseimbangan, dan bukan rasa takut dan kewaspadaan. Bagi saya, kuncinya adalah memahami bahwa yang paling menyakitkan dan mengganggu kita adalah rasa takut. Ketakutan menyelimuti kita semua pada suatu saat di masa kanak-kanak, remaja, atau dewasa karena alasan tertentu. Dan dalam ketakutan itu, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa pandangan terburuk saya terhadap diri saya sendiri? Saya takut menjadi apa? Apa yang saya takutkan? Apa yang ingin saya hindari dengan berperilaku seperti ini? Ketika kita mulai mengetahui ketakutan kita menyadari bahwa ketakutan itu ada hubungannya dengan masa depan. Kita takut kehilangan kendali, tidak menjadi penting, kehilangan pengakuan, tidak sempurna, kecewa, menderita. Ketakutan-ketakutan ini dapat dikelompokkan menjadi 5 pilar, dan kami menyadari bahwa selalu ada sesuatu yang terlibat di masa kini dan masa depan. Naluri bertahan hidup kita, yang paling kuat yang pernah ada, mengarahkan kita untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Dalam kelangsungan hidup itu, kita bertanya pada diri sendiri, akankah saya punya uang di masa depan atau tidak? Kesimpulan pertama yang saya ambil adalah bahwa kita hidup dalam masyarakat yang kelelahan. Kita kelelahan, jenuh dengan informasi, terlalu terstimulasi, dan semakin banyak kita mengonsumsi informasi dengan cara tercepat dan paling dangkal, tanpa menggali lebih dalam. Saya memahami bahwa karena media sosial dan dunia tempat kita tinggal, kita semua terjebak dalam roda ini, namun seseorang harus menghentikannya. Ketika kita mengonsumsi informasi dengan cara yang dangkal, korteks prefrontal kita, yang merupakan bagian otak yang membantu kita mengelola emosi, melemah. Hal ini mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir jernih dan membedakan yang benar dari yang salah, dan kemampuan kita untuk menghadapi dunia menjadi terganggu. Ini adalah sesuatu yang kita lihat pada generasi muda saat ini. Masyarakat yang kelelahan dan jenuh membawa kita pada sikap apatis secara umum. Sulit bagi kita untuk merasa bersemangat karena kejenuhan informasi dan emosi terus-menerus menguasai kita. Dan ada saatnya kita berhenti mengetahui apa yang harus kita rasakan. Ini seperti anestesi emosional. Pasti pernah terjadi pada Anda ketika sedang menonton berita atau browsing internet, tiba-tiba perasaan Anda berhenti.
Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Anda sampai selesai. Saya tahu Anda punya alasan untuk merasa sedih hari ini, dan saya ingin mengingatkan Anda bahwa itu valid dan dapat dimengerti. Namun saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa Anda adalah orang yang diberkati, penuh dengan hal-hal indah dalam hidup Anda. Di tengah kesedihan, mudah untuk melupakan semua hal baik yang sudah ada di sekitar Anda. Saya mengajak Anda untuk memejamkan mata sejenak dan memikirkan tentang semua berkah yang mengelilingi Anda. Apa yang terlintas dalam pikiran? Anda pasti akan memikirkan orang-orang yang mencintai Anda, momen-momen bahagia yang Anda alami, dan pencapaian yang telah Anda raih. Kesedihan dapat mengaburkan pandangan kita dan membuat kita percaya bahwa segalanya telah hilang. Namun saya yakinkan Anda bahwa ada cahaya terang dalam hidup Anda, bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Ingatlah bahwa kesedihan hanyalah sebagian dari cerita Anda. Kesedihan tidak menentukan siapa Anda atau potensi Anda untuk bahagia. Anda adalah orang yang berharga, penuh kekuatan dan ketahanan. Jangan biarkan kesedihan merampas kesempatanmu untuk menikmati semua keindahan yang sudah kamu miliki. Mari kita mendengarkan musik yang membuat kita bernyanyi sekuat tenaga dan mengembalikan kegembiraan dalam diri kita. Ingatlah bahwa kesedihan hanyalah tahap sementara dalam hidup Anda, dan saya yakin segalanya akan segera membaik. Sementara itu, jangan menyerah, majulah dengan keyakinan bahwa Anda pantas bahagia. Dengan banyak cinta, Kerajaan Kekayaan.